prescription. Ya. Walaupun misi khusus Paulus adalah untuk menginjil orang-orang kafir atau non-Yahudi, ia selalu dahulukan kunjungannya kepada orang-orang Yahudi dengan mengunjungi sinagog-sinagog mereka di setiap kota yang baru ia kunjungi. Latar belakang Rasul Paulus memang cocok untuk pekerjaannya itu. Marilah kita pelajari dia punya resume atau curriculum vitae dari Rasul Paulus. Ia lahir di Tarsus, ibu kota Kilikia, provinsi Roma, berkebudayaan Greka. Ia seorang warga negara Rom karena kelahirannya. Sebagai warga negara Rom, ia memiliki hak-hak istimewa. Selamat dari penyesahan dan tidak ada hukuman mati tanpa pengadilan. Ia juga seorang Yahudi yang kaya dengan warisan rohani. Ia dididik dengan teliti dalam hukum nenek moyangnya dan sangat rajin memelihara adat istiadat mereka. Ia berasal dari keturunan suku Benyamin, dibesarkan sebagai seorang Farisi, dan belajar di bawah asuhan Gamaliel, salah seorang yang terkenal dari guru-guru Yahudi pada waktu itu. Nah, Rasul Paulus adalah orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. The right man in the right place at the right time. Berikut kita akan pelajari tentang bagaimana Tuhan telah sediakan sarana penginjilan. Yang pertama, menyediakan bahasa internasional. Dalam kurun waktu di antara Maliaki, buku terakhir Wasiat Lama, dan Wasiat Baru, ada 400 tahun. Waktu diam atau period of silence. Disebabkan karena tidak ada nubuatan-nubuatan dari Nabi. Alexander Zulkarnain memerintah dunia pada waktu itu. Dan bahasa Greka menjadi bahasa internasional. Bahkan menjadi bahasa internasional pada masa pemerintah Rom berikutnya. Wasiat Lama diterjemahkan dalam bahasa Greka. Wasiat Baru ditulis dalam bahasa Greka, yang kita sebut juga Koine. Karena Rasul Paulus faham bahasa Greka, sarana penginjilan antara orang kafir atau non-Yahudi telah disediakan. Tuhan jauh sebelum waktunya sudah menyediakannya. Sekitar tahun 285 sebelum tarikh Masehi, Wasiat Lama telah diterjemahkan dalam bahasa Greka. Versi itu disebut Septuagint atau 70 karena 70 cendekiawan Ibrani telah melaksanakan penerjemahan itu. Yang kedua adalah lalu lintas internasional. Di bawah pemerintahan Roma, banyak jalan-jalan raya dibuat untuk menghubungkan daerah-daerah jajahan Roma yang luas itu. Apabila ada kerusuhan yang terjadi di daerah jajahan, tentara Roma segera dapat mengatasinya karena hubungan lalu lintas yang lancar. Melalui jalan-jalan raya itu dan lalu lintas yang menghubungkan kota-kota besar, Rasul Paulus dengan timnya dapat membawa pekabaran Injil. Strategi penginjilan Rasul Paulus adalah membentuk kelompok-kelompok orang percaya di kota besar yang strategis, umpamanya kota Tesalonika. Anggota-anggota di kota besar itu menginjil ke kota-kota kecil dan daerah-daerah di sekitarnya di Makedonia dan Akaya. Rasul Paulus atau anggota timnya diutus dari waktu ke waktu untuk menguatkan anggota jemaat di berbagai tempat. Sewaktu Rasul Paulus di penjara di Rom, ia menasihati dan menguatkan anggota-anggota jemaat melalui surat-surat yang dikirim
melalui kurir-kurirnya. Surat-suratnya atau epistles telah ditinggalkan sebagai dokumentasi untuk orang percaya hingga kini. Penjara di Roma merupakan berkat terselubung. Selain Rasul Paulus telah membuka ladang penginjilan di benua Eropa, ibu kota Roma sejak semula menjadi kerinduannya untuk dikunjungi. Kota-kota besar biasanya didiami dan dikunjungi oleh orang yang berpandangan metropolitan dan terbuka untuk hal-hal yang baru, termasuk pekabaran Injil. Berikut kita akan pelajari bagaimana Yesus sendiri telah menjelma menjadi manusia. Dalam rencana keselamatan, Yesus anak Allah lahir dan hidup sebagai manusia untuk menjangkau manusia. Seorang misionari ke negeri orang hendaknya hidup dan menyesuaikan diri dengan penduduk setempat. Kita sebut itu adaptation atau adaptasi. Dalam tahun 1902, Harry Miller dan istri tamat dari apa yang sekarang dinamakan Loma Linda University. Mereka pergi ke Tiongkok sebagai misionari medis. Mereka pergi bersama pasangan dokter lainnya. Setiba di sana, Harry Miller dan dokter pria lainnya mencukur rambutnya dan hanya tinggal kuncir. Mereka juga berpakaian seperti penduduk setempat. Mereka menyadari bahwa lebih banyak persamaan dengan penduduk, lebih berhasil pelayanan mereka. Lebih banyak penghalang-penghalang budaya mereka singkirkan, lebih mudah rakyat dapat menerima mereka. Selama pelayanan mereka 50 tahun di Tiongkok, penduduk mencintai mereka. Mengikuti teladan Yesus dan Rasul Paulus, Dr. Miller dan keluarga menjangkau rakyat di mana mereka ada. Mereka menjadi seperti orang setempat agar dapat memenangkan orang setempat. Marilah kita sekarang membahas ringkasan dari pelajaran yang sudah kita pelajari bersama. Pertama, mengetahui bahwa Paulus secara khusus telah dipilih dan dibekali dengan sarana untuk penginjilan istimewa. Yang kedua, merasakan keinginan untuk menggunakan karunia-karunia rohani dan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk pelayanannya. Dan yang ketiga, seperti Paulus memberikan pelayanan dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apakah yang merupakan tantangan bagi kita? Setelah pertobatan Paulus di kota Damsyik, ia mulai bersaksi di tempat itu sebelum ia membawa kabar baik mengenai Yesus ke seluruh penjuru dunia. Biarlah kita bersaksi bagi Yesus dengan semangat seperti Paulus, mulai dari tempat kita masing-masing. Sekian, sampai berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat yang kedua dengan judul Segala-galanya bagi semua orang. Paulus berkhotbah kepada dunia. Untuk saran dan pertanyaan, kirimlah ke alamat email yang tercantum di bawah ini. Terima kasih.